Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke pembahasan penentuan delta H reaksi hukum Hess secara modifikasi reaksi. Nah, berikut ini ada tips yang perlu kita ingat, yaitu tentang aturan untuk persamaan reaksi termokimia. Yang pertama, angka koefisien menunjukkan jumlah zat. Ingat, angka koefisien menunjukkan jumlah zat. Kemudian yang kedua, jika angka koefisien dikalikan, delta H-nya juga dikalikan. Misalkan Ibu ambil contoh, jika ada koefisien 1, delta H-nya 50 kJ per mol, maka untuk reaksi yang sama, jika koefisiennya dikalikan 3, maka delta H-nya juga nanti harganya 3 kali 50. Berarti sama dengan 150 kilojoule. Ingat, kilojoule saja, tidak per mol. Kalau per mol ini khusus jika koefisiennya yang dimaksud adalah koefisien 1. Kemudian untuk yang tips berikutnya, jika arah reaksi dibalik, tanda delta H juga berkebalikan. Ini seperti cara siklus dan diagram. Jadi ini plus jadi min dan min jadi plus ya. Ibu punya contoh soal, yaitu reaksi 1 gas hidrogen bereaksi dengan oksigen menghasilkan H2O liquid. H2O liquid maksudnya adalah air yang berwujud cair. Ya. Delta H1 yaitu min sekian. Kemudian reaksi yang kedua, H2 gas bereaksi dengan O2 gas menghasilkan H2O gas. Berarti di sini adalah maksudnya uap air. Entalpinya sekian. Berapakah perubahan entalpi untuk reaksi penguapan 1 mol air? Berarti kita tuliskan dulu apakah itu reaksi penguapan 1 mol air. Reaksi penguapan 1 mol air adalah perubahan fase dari siapa? Yaitu dari air yang berwujud cair berubah menjadi air yang berwujud gas. Nah, ini kita diminta menentukan berapa entalpi reaksi ini, ya. Nah, ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan soal semacam ini. Langkah pertama, kita tuliskan dulu reaksi yang diminta, yaitu H2 liquid menjadi H2O gas. Sambil kita perhatikan bagaimana koefisiennya. Antara ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, berarti sudah setara. Kemudian langkah berikutnya kita kenali H2O liquid ini ada di reaksi mana? Reaksi 1 ataukah reaksi 2? Ternyata H2O liquid ada di reaksi 1. Kita tuliskan ada di reaksi 1 tapi di ruas kanan. Kita minta supaya dia ada di ruas kiri. Berarti reaksi 1 dibalik. Ya, reaksi 1 yang kita punya ini nanti dibalik arahnya. Ya, kalau dibalik berarti harga delta H-nya menjadi, kalau asalnya min jadi plus 283 gitu ya. Nah,
Sekarang kita lihat lagi personil berikutnya, H2O gas. Di mana dia? Ternyata H2O gas ada di ruas kanan dari reaksi kedua. Berarti ada di reaksi 2 kanan. Berarti reaksi 2 tetap. Kalau tetap berarti delta H-nya sama dengan tetap ini, min 242. Nah, sekarang kita pengen menentukan entalpi reaksinya. Jadi delta H reaksinya tinggal itu dijumlah anak-anak. Plus 283 ditambah min 242. Sudah selesai, begini aja. Berapa yaitu ya? Hasilnya 4, berapa itu? 40. Ini min ya, 41 kilojoule. Nah, begitu. Inilah hasil dari cara modifikasi reaksi. Kalau kalian pengen menuliskan reaksinya, ini sudah selesai loh anak-anak. Keren kan ya? Kalau kita pengen menuliskan reaksinya juga boleh. Ini tadi ada di reaksi 1 kanan, berarti reaksi 1 dibalik. Kita tuliskan dulu. Reaksi 1 dibalik. Ya, reaksi satunya dibalik. Reaksi 1 dibalik berarti gimana? H2O liquid panah, H2 gas ditambah setengah O2 gas. Delta H-nya dibalik tadi gimana? Menjadi plus 283 gitu ya. Bentar, ini 2, ini gas ya. Kemudian tadi analisis kita adalah reaksi kedua tetap. Reaksi 2 tetap. Kita tuliskan lagi reaksi 2. H2 gas ditambah setengah O2 gas menjadi H2O gas. Delta H-nya kalau tetap ya tetap, berarti min 242. Nah, kemudian reaksi ini kita jumlah anak. Kita jumlah. Yang muncul antara di ruas kiri dan ruas kanan sama bisa kita coret, kita eliminir. Coret, coret. Ada lagi enggak ya yang bisa dicoret? Oh ya, ini ada. H2, H2. Nah, sudah, berarti kita tinggal menuliskan reaksi yang terjadi. H2O liquid menjadi, ini ruas kanannya, H2O gas. Nah, kita cocokkan dengan yang diminta di soal tadi. Oh, ternyata betul sudah. Nah, delta H-nya tinggal dijumlahkan. Ini 283 dikurangi 242, hasilnya sama dengan 41 kilojoule. Nah, keren kan? Bisa. Nah, ini adalah hukum Hess secara modifikasi reaksi. Ini banyak sekali yang perlu kita ingat, yaitu ini tadi angka koefisien tadi ya, jangan lupa ya, menunjukkan jumlah mol zat. Jika dikalikan bilangan, delta H-nya juga dikalikan, arah reaksi dibalik, entalpinya juga dibalik. Ini tadi punya kita kebetulan koefisiennya 1 anak-anak. Ini koefisien 1, koefisien 1, sehingga delta H-nya juga ini kali 1 semua ya. Kalau seandainya nanti koefisiennya di sini misalkan 3, berarti kita juga harus menyesuaikan harga delta H-nya juga kali 3. Di sini kali 3 begitu ya. Bisa. Nah, inilah hukum Hess. Jadi, untuk penerapan dari hukum Hess, kita punya beberapa tipe soal seperti yang sudah Ibu bahas di sebelumnya, yaitu yang pertama dari siklus ya.
Kemudian yang kedua adalah dari diagram tingkat energi. Nah, yang ketiga yaitu dari ini tadi, modifikasi reaksi. Nah, seandainya kalian punya soal yang sama, kemudian kita tampilkan lewat siklus, diagram tingkat energi dan modifikasi, hasilnya pasti sama ya. Ya, jadi hasilnya pasti sama. Bisa. Alhamdulillah.